Tafsir Al-Isra 16, penguasa zalim, penyebab bencana. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didiamkan dalam perutnya ikan ini sampai hari kiamat. Kita pun kalau tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, dan kita mengaku diri kesalahannya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan didiamkan dalam bala ini. Memang kondisi yang kita hadapi membuat banyak menunjukkan fikiran kita. Tidak ada solusi memang di bumi. Hanya itu semua yang kita kerjakan sebagai ikhtiar saja. Tapi solusinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma nazala bala'un illa bidhanb wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada bala yang diturunkan kecuali dengan dosa kita, dan tidak akan terangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu syarat. Taubat, terangkat bala. Masih dosa berarti masih ada bala. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi begitu luar biasa bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita sudah katakan bahwa ada dua kategori kepemimpinan di dalam Islam. Yang pertama namanya al-imamul adil, yaitu imam pemimpin yang adil. Yang kedua namanya al-imamul jair, yaitu pemimpin yang zalim. Bagaimana Nabi kita SAW menginformasikan masa depan pemimpin yang zalim? Luar biasa, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Dalam hadis dikatakan, sabda beliau SAW, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah imamun jair. Orang yang paling dahsyat nanti siksaannya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim, penguasa zalim. La ilaha illallah. Orang yang masih punya hati nurani akan takut mendengarkan hadis-hadis seperti ini, karena dia akan berhadapan dengan ancaman bahaya yang menghancurkan kehidupannya akhirat. Dunia ini ya hanya sementara. Berapa lama orang hidup di dunia? 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Tetapi akhirat adalah masa perjalanan yang sangat panjang. Orang yang paling dahsyat nanti hukumannya di yaumul qiyamah adalah penguasa yang jair, penguasa yang zalim. Kemudian begitu juga umpamanya kalau kita melihat salah satu hadis yang bunyinya begini, Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ini isinya doa Nabi. Nabi itu sampai berdoa terhadap dua kategori pemimpin tadi. Nabi mendoakan pemimpin yang adil, yang kasihan, yang penyayang kepada rakyatnya, Allah supaya Allah mengasihaninya, menyayanginya, berlemah lembut kepadanya. Tetapi sebaliknya, awas, pemimpin yang berlaku kasar, menindas, tiran terhadap rakyatnya, mengorbankan rakyatnya, maka doa Nabi juga supaya Allah berlaku kasar dan menyiksanya. Dengarin, ada sebuah hadis Nabi, ya Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, orang yang memimpin mengurusi urusan umatku, artinya yang menjadi pemimpin bagi umatku, ya artinya pemimpin publik yang mengurusi urusan masyarakat secara umum, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, menyayangi mereka, berpihak kepada kepentingan rakyatnya, maka sayangilah dia ya Allah. Coba Anda bayangkan kalau sudah Nabi berdoa, kira-kira bagaimana? Diijabah atau tidak? Ya pastilah diijabah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaihi. Sebaliknya ya Allah, orang atau pemimpin yang menindas rakyatnya, ya, kasar terhadap rakyatnya, sombong terhadap rakyatnya, menyakiti rakyatnya, tidak berpihak kepada rakyatnya, ya, tidak berpihak kepada orang lemah, maka susahkanlah dia ya Allah. Jadi saudara-saudara, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim,
lagi-lagi memberikan peringatan yang sangat keras kepada pemimpin yang zalim, yang curang, yang berbohong. Bahkan ya di dalam salah satu hadis lagi, bukan hanya pemimpin yang zalimnya yang dikutuk, bahkan pengikutnya, pengikut pemimpin zalim, pendukung pemimpin zalim, yang memilih pemimpin zalim. Dalam bahasa sekarang, partai-partai koalisi pendukung pemimpin zalim itu juga ikut akan mendapatkan siksa Allah nanti di hari kiamat. Tafsir Al-Isra 16, penguasa zalim, penyebab bencana. Oleh Dr. Kiai Haji Mustain Syafi'i MAG. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fa dammarnaha tadmira. Ayat sebelumnya bertutur soal kemahakasihan Tuhan yang tidak bakal menyiksa manusia sebelum diutus utusan atau sebelum ada juru dakwah yang berseru keimanan. Mereka yang patuh akan mendapatkan kebaikan dan yang durhaka bakalan disiksa. Lalu pada ayat kaji ini menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghajar habis-habisan sebuah kaum karena kezaliman, karena kedurhakaan yang dilakukan para penguasanya, meskipun ibadah rakyat bagus-bagus, meskipun amal perbuatan mereka sesuai syariah agama. Tapi jika para pejabatnya banyak yang mengumbar nafsu, korup, berfoya-foya, maka itu berpotensi turunnya azab atas kaum tersebut. Terkait turunnya azab tersebut, cukup diambil dua kata kunci pada ayat ini, yakni mutrafiha, membesar, dan fafasaku fiha, durhaka. Mutraf, mutarafun, adalah kaum jet set, berjuis, pembesar yang bergelimang harta dan hobi berfoya-foya. Derajat sosial yang tinggi dan serba berkecukupan membuat mereka bebas melakukan apa saja. Sementara kata fafasaku fiha menunjukkan betapa kaum mutarin yang tadi telah terjerumus kepada kefasikan, kemaksiatan, kedurhakaan. Hal demikian karena pada umumnya nafsu dan syahwat sangat mendominasi pola hidup mereka, sehingga cenderung abai terhadap kewajibannya sebagai pemimpin, sebagai orang gedean yang mesti memberi contoh kesalehan pada umat. Di kepala mereka nafsu hedonis lebih utama ketimbang menunaikan amanah. Dari dua kata ini menunjukkan bahwa kaum mutarafin itu tidak semuanya mesti hobi berbuat maksiat, tidak semuanya mesti mengumbar durhaka, melainkan cenderung durhaka. Begitu mereka durhaka dan terus dalam kedurhakaan, maka langit bersikap lain. Fahaq 'alaiha al-qaul. Barulah Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk layak diazab. Azab turun beneran dengan volume top. Fadammarnaha tadmira. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Beberapa kata dalam ayat kaji ini penting dianalisis. Pertama, kata qaryah artinya perkampungan atau bangsa. Kata ini menunjukkan ruang tertentu, daerah atau negeri tertentu, tidak bias dan umum. Jadi azab yang menimpa pada suatu daerah, negeri, pasti terkait dengan kesalahan pembesar negeri tersebut. Tidak mungkin azab yang menimpa suatu negeri karena kedurhakaan pembesar negara lain. Kedua, amarna mutrafiha, qiraah lain. Amarna, amara artinya memerintahkan, menyuruh, sedangkan amara artinya menguasakan. Allah memberi negeri tersebut penguasaan yang mutrafin. Jadi salah satu tanda ketidaksukaan Tuhan terhadap suatu negeri, yaitu ketika Allah memberi mereka pemimpin yang mutrafin. Pengertian pemimpin mutrafin tidak saja tertumpu pada top leader, presiden, melainkan juga pada para pembantunya, menteri dan sebagainya. Kadang bupatinya bagus, tapi para kepala bagiannya pun brengsek. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didiamkan dalam perutnya ikan ini sampai hari kiamat. Kita pun kalau tidak bertaubat dan kembali kepada Allah, dan kita mengaku diri kesalahannya, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan didiamkan dalam bala ini. Memang kondisi yang kita hadapi membuat banyak renungkan fikiran kita. Tidak ada solusi memang di bumi. Hanya itu semua yang kita kerjakan sebagai ikhtiar saja. Tapi solusinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma nazala bala'un illa bidham wa ma rufi'a illa bitaubah.
tidak ada bala yang diturunkan kecuali dengan dosa kita, dan tidak akan terangkat bala itu kecuali dengan taubat. Itu syarat. Taubat, terangkat bala. Masih dosa berarti masih ada bala. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi begitu luar biasa bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.